Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari kelas ESH dengan NIM 401180267. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kapitalisme biasanya dikaitkan oleh Karl Marx, namun sayangnya hal ini tidak tepat. Wiperian karena ternyata tokoh kapitalisme ialah Adam Smith. Adam Smith merupakan tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang ia anggap kurang mendukung ekonomi masyarakat pada kala itu. Ia berpendapat bahwa gerakan produksi harus bergerak sesuai konsep MCM atau modal commodity money yang akan jadi siklus non-stop karena uang berubah jadi modal lagi dan bisa berputar lagi apabila diinvestasikan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan yang terakhir, paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme, warisan zaman Yunani kuno. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kapitalisme di Eropa. Pertama, kapitalisme awal atau kapitalisme merkantilisme tahun 1500 sampai 1750, yaitu kapitalisme yang bertumpu pada industri sandang di Inggris. Kapitalisme pada masa ini masih sangat sederhana, yaitu ditandai dengan praktek permintaan benang yang masih menggunakan masinal atau mesin sederhana, sementara kebutuhan produksi disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah kapitalisme fase klasik tahun 1750 sampai 1914. Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem pembangunan kapitalisme dari sistem perdagangan atau merkantilisme ke sistem industri. Tempatnya ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang kemudian menjadi masa ini sebagai masa transisi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri. Dan yang ketiga, fase kapitalisme lanjut tahun 1914 sampai 1945. Fase ini ditandai dengan peristiwa bergesernya dominasi modal dari belahan dunia Eropa ke negara adidaya baru Amerika Serikat yang dilatar belakangi oleh hancurnya sistem ekonomi Eropa akibat perang yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya krisis besar-besaran di hampir negara kapitalis Eropa, terutama Inggris yang pada awalnya sebagai negara kapitalis Eropa terkaya. Dan yang selanjutnya yaitu perkembangan kapitalisme di Indonesia. Sejarah kebangkitan kapitalisme dan industrialisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai menjalankan kekuasaannya, unsur yang paling mencolok dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru adalah perkembangan industri pengolahan manufakturing. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, kehadiran industri manufaktur belum sesuai dengan gambaran umum aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia, termasuk Asia Tenggara pada umumnya. Akibat kapitalisme yang menguasai dunia adalah adanya gerakan fundamental, salah satunya adalah radikalisme. Ini adalah aksi-reaksi, aksinya adalah liberalisme, dan reaksinya ada kelompok radikalisme yang tidak senang dengan hal tersebut. Dia mengatakan kapitalisme adalah musuh nyata, karena telah menguasai aspek-aspek penting di dalam negeri demi kepentingannya, sehingga menggerus rakyat kecil. Indonesia sesungguhnya telah mempunyai antitesa dari liberalisme dan radikalisme, yaitu Pancasila. Pancasila itu lebih mulia dari paham yang dianut oleh bangsa Barat.
karena ada unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih mulia dari komunisme, karena ada sila ketuhanan yang Maha Esa, dan lebih baik dari khilafah, karena ada persatuan Indonesia. Mencintai negara termasuk bagian dari iman. Untuk menanggulangi bahaya terorisme, tidak dapat dilawan dengan kekerasan, tetapi dengan ideologi Pancasila. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.